Itu menjadi preventif bagi siapapun untuk melakukan misalnya bullying, kekerasan, narkoba, pencurian, dan sebagainya karena pengawasan dilakukan secara menyeluruh. Ini menjadi kekuatan kita bersama, sehingga dengan demikian kalau ini bisa dijalankan, saya yakin kalau CCTV-nya bukan hanya di RT RW tetapi juga masuk ke sekolah-sekolah, maka bullying, kekerasan akan menurun. Ya, yang melakukan penegakan hukum menjadi penting, sebab kalau kita permisif, kita membiarkan, kita katakanlah tidak melakukan penegakan hukum, maka ini akan diulangi kembali. Dari itu, setelah Kampung Bayam saya akan masuk ke Marunda. Ya pokoknya segera masuk ke Marunda. Kecamatan tiap 3 bulan sekali, tapi yang tidak kalah penting setiap kecamatan harus ada balai latihan supaya orang-orang bisa segera untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk memperlonggar dan jangan kemudian yang namanya birokrasi itu menghambat, termasuk misalnya PPSU atau pasukan Orange yang menjadi kekuatan Pak Ahok pada waktu itu cukup SD, termasuk sekarang dulu Pak Ahok menginisiasi pasukan merah yang untuk SLTA dan teknisi itu bisa juga dilakukan dengan sertifikasi, sehingga dengan demikian banyak cara yang perlu dilakukan untuk itu. Saya didampingin para milenial, salah satu milenial top ini anak saya sendiri, dulu nggak pernah mau. Oh Gensi, tuh itu aja nggak mau. Dia yang coach saya untuk berbagai hal, termasuk dia bilang gini, Bapak sekali-sekali harus pakai pakaian begini ini ya, atas arah gaya dari dia. Saya ingin menyampaikan satu hal boleh. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya tidak mau bermain-main dengan politik agama karena itu sangat memecah. Dan sekarang dikatakan seakan-akan saya ini anti-Islam. Itu sudah sangat keterlaluan. Yang saya sampaikan bahwa sebagai pemimpin itu harus adil bagi siapapun, bagi agama apapun. Termasuk program mengaji setelah maghrib ini kan bukan program baru, ini programnya Mas Adis. Dan itu akan kami lanjutkan, bahkan kami akan membuat yang disebut dengan happy mengaji. Dan saya pribadi kalau mau ditantang untuk lomba ngaji di antara calon-calon gubernur, wakil gubernur, saya siap menerima. Ya intinya begini, anak-anak habis subuh, habis isya, habis luhur, kemudian mau mengaji dan kemudian di-share merupakan bagian dari proses pendidikan yang ada, itu sangat baik sekali. Jadi saya termasuk yang kemudian mengatakan bahwa yang namanya pemimpin itu harus adil bagi semua agama. Ternyata di pelintir-pelintir seakan-akan saya nggak setuju dengan agama Islam. Udahlah, saya ini kalau urusan agama, mohon maaf karena kabur, mau dibandingkan dengan siapa saja saya berani. Termasuk lomba mengaji bagi calon gubernur, saya siap maju. Dengan keras, aksi apapun yang dilakukan atas nama apapun terhadap kegiatan intelektual. Salah satu hal diskusi ini kan kegiatan intelektual. Bahwa ruang-ruang publik seperti itu dalam demokrasi dibuka seluas-luasnya. Jadi kalau kemudian ada premanisme membubarkan, harusnya penegak hukum dalam hal ini polisi harus melakukan tindakan. Jadi menurut saya sangat clear dan jelas. Karena untuk bisa berdemokrasi seperti ini mahal sekali. Kalau kemudian kita membiarkan premanisme terjadi kembali, ini merugikan demokrasi yang sedang kita bangun. Terima kasih. Jadi saya tentang mental health, saya jelas saya sudah melakukan. Boleh dicek di Kementerian Sekretaris Kabinet yang namanya work from everywhere, itu saya sudah mulai dan produktivitasnya ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Pengalaman ini adalah karena pengalaman ketika pandemi kemarin. Jadi clear untuk itu, termasuk daycare pun kami lakukan bagi siapa saja yang mempunyai anak dan sebagainya dan membutuhkan untuk adanya daycare bagi keluarga itu, maka tugas dalam hal ini kementerian yang saya pimpin menyiapkan. Ya kalau memang saya akan menginisiasi itu, terutama bagi Gen Z, Gen milenial, mereka happy banget. Dan produktivitas mereka naik tinggi sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.